Bab 2771. Gerardo bangkit berdiri dari tanah, lalu berujar, Surya memang pantas mati. Tapi Pak Hamzah, apa kamu benar-benar ingin membantai seluruh penduduk kota utama Barker? Kalau kamu melakukannya, hal ini pasti akan menggemparkan 9 kota utama. Gerardo, kamu melihat masalah ini terlalu sederhana. Apa kamu tahu bagaimana adikku Dalton mendirikan organisasi pembunuh naga, lalu memiliki status serta kedudukan yang tinggi di 9 kota utama? Apa kamu mengerti? Tanya Hamzah. Gerardo menundukkan kepala, menjawab dengan suara gemetaran, itu semua karena Pak Dalton adalah adik kandung Pak Hamzah. Hamzah mendengus dingin, lalu berkata, ternyata kamu nggak sepenuhnya bodoh. Pada awalnya, kalau bukan karena aku, bagaimana mungkin Dalton bisa mendirikan cabang organisasi pembunuh naga di 9 kota utama? Sekarang, Dalton sudah mati. Kalau aku, sebagai kakaknya, membiarkan ini berlalu begitu saja, bukankah aku hanya akan menjadi bahan tertawaan? Bagaimana bisa aku mempertahankan wibawaku di antara penguasa kota lainnya? Gerardo langsung terdiam. Dia tahu sifat Hamzah. Sekali Hamzah membuat keputusan, itu tidak akan berubah. Gerardo awalnya berpikir bahwa sebagai pelayan Hamzah, dia bisa membujuknya. Namun, sekarang tampak jelas bahwa dia terlalu naif. Kembalilah. Besok cari seorang kepala penjaga dari kediamanmu dan kirim dia kemari. Aku akan melatihnya untuk menjadi penguasa kota di kota utama Barker di masa depan, ujar Hamzah. Karena adikku mati di kota utama Barker, aku akan mengambil alih kota ini, lalu membuatnya terus menyediakan sumber daya untukku, tambahnya. Setelah memberikan hormat, Gerardo meninggalkan kediaman keluarga Crystal, lalu kembali ke kediaman penguasa kota. Di halaman, Edmund bertanya dengan penuh harap, bagaimana, Pak Gerardo? Apa Pak Hamzah sudah menarik kembali perintahnya? Gerardo menggelengkan kepala dengan putus asa sembari berkata, enggak, Pak Hamzah sudah memutuskan untuk membantai seluruh kota. Pak Edmund, lebih baik kamu ikut denganku kembali ke kota utama Victor, lalu kembali lagi ke sini lusa. Meskipun aku nggak bisa menyelamatkan kota utama Barker, setidaknya aku bisa menyelamatkan nyawamu, lanjutnya. Enggak, aku nggak akan pergi ke kota utama Victor, jawab Edmund. Edmund menunjukkan ekspresi penuh amarah saat dia berkata dengan tegas, aku, Edmund, adalah penguasa kota di kota utama Barker. Ini adalah hal yang diketahui oleh semua orang. Kalau di saat genting aku malah meninggalkan seluruh kota utama Barker, lalu melarikan diri ke kota utama Victor, aku pasti akan menjadi bahan ejekan para kultivator dari 9 kota utama kalau sampai berita ini menyebar. Aku nggak akan bisa menanggung rasa malu ini. Hai, Gerardo menghela napas, tapi dalam hatinya dia sedikit membenci Edmund. Dia menanggapi, kalau aku adalah kamu, aku juga akan membuat pilihan yang sama. Kalau begitu, aku pamit dulu, Pak Edmund. Aku nggak akan mengantarmu. Gerardo langsung melangkah ke dalam lingkaran teleportasi. Cahaya putih berkilauan, lalu dia segera kembali ke kota utama Victor. Begitu Gerardo keluar dari lingkaran teleportasi, dia memukul gunung buatan di taman dengan satu pukulan. Suara ledakan, yang keras terdengar saat gunung buatan itu hancur. Banyak pecahan batu yang berserakan di mana-mana. Sialan, Edmund, kamu pikir kamu itu siapa? Gerardo berteriak keras, kamu mau hidup dan mati bersama kota utama Barker. Apa kamu pikir kamu sangat berani? Kalau kamu berani, kenapa kamu memohon padaku? Setelah melampiaskan kemarahan di hatinya, Gerardo kembali ke kamar untuk bermeditasi dan berlatih. Pada sore harinya, dia memilih satu orang dari 3 kepala penjaga. Orang ini bernama Bryce. Gerardo berkata, Bryce, persiapkan dirimu. Lusa kita akan berangkat ke kota utama Barker. Bab 2772. Baik, Pak, bolehkah aku bertanya, apa tugas yang akan kamu berikan padaku kali ini di kota utama Barker? Bryce, sekarang aku ingin mengucapkan selamat padamu. Kali ini, aku mengirimmu ke kota utama Barker bukan untuk menjalankan tugas, tapi untuk menjadi penguasa kota di kota utama Barker. Segera, kamu akan muncul di pertemuan aliansi 9 penguasa kota dengan status yang sama sepertiku, yaitu sebagai penguasa kota, jelas Gerardo.
Apa? Bryce langsung berlutut, lalu berkata dengan penuh hormat, Pak Gerardo, aku sama sekali nggak memiliki niat untuk merebut posisi penguasa kota. Tapi, mohon berikan aku kesempatan untuk membuktikan diri. Setelah berkata demikian, Bryce terus-menerus bersujud. Gerardo berjalan ke hadapan Bryce, menghentikan tindakannya, lalu membantunya berdiri sambil berkata, Bryce, kamu adalah orang yang paling aku percayai. Kali ini, mengirim dirimu ke kota utama Barker sebagai penguasa kota juga karena perubahan situasi. Kamu nggak perlu khawatir. Aku mau tanya, kalau kamu benar-benar menjadi penguasa kota di kota utama Barker, bagaimana kamu akan berterima kasih padaku? Tanya Gerardo. Setelah beberapa saat berpikir, Bryce menggertakkan gigi, lalu berujar, kalau aku benar-benar menjadi penguasa kota di kota utama Barker, aku akan selalu patuh pada Pak Gerardo. Apapun yang kamu perintahkan, aku akan melakukannya, tanpa sedikit pun menolak. Bagus sekali. Ingatlah, mulai sekarang 70% dari pendapatan tahunan kota utama Barker harus diberikan padaku, sementara 30% sisanya adalah untuk Pak Hamza. Masalah ini hanya boleh diketahui oleh kita berdua, nggak boleh ada orang ketiga yang mengetahuinya, kamu mengerti? Ujar Gerardo. Bryce berlutut dengan satu kaki, lalu menjawab, aku mengerti. 1 hari berlalu dengan cepat. Pada sore hari ketiga, sebuah kabar baik terdengar di kota utama Barker. Dalton sudah ditemukan. Edmund mengirim seseorang untuk menemukan Dalton. Kemudian, mereka pergi ke kediaman keluarga Kristo dengan kereta. Di aula besar, Dalton langsung berlutut, lalu berkata, Kakak, aku sudah kembali. Bangun, biarkan aku melihatmu dengan baik, balas Hamza. Dalton bangkit berdiri dari tanah, sementara Hamza mengelilingi Dalton sekali sambil berkata, beritahu padaku, kemana kamu pergi selama 3 hari ini? Kenapa kamu nggak segera kembali? Edmund menatap Hamza dengan senyum simpul muncul di wajahnya yang pucat. Dalton menjawab, Kak, setelah membunuh Surya di hari itu, aku tiba-tiba mendapat pencerahan. Beberapa tahun yang lalu, teknik kendali naga es milikku sudah mencapai batasannya. Oleh karena itu, inspirasi yang tiba-tiba datang kali ini memberiku arah yang baru. Jadi aku buru-buru mencari sebuah gua untuk berlatih. Setelah 3 hari, akhirnya aku berhasil memahami semuanya. Sekarang aku sudah melewati batasan itu, membuat teknik kendali naga es milikku mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Sekarang, meski ada 2 surya muncul di depanku, aku bisa dengan mudah membunuh mereka, jelas Dalton. Benarkah? Kilatan cahaya dingin melintas di mata Hamza. Kemudian, dia tiba-tiba menyerang, mencekik leher Dalton. Detik berikutnya, dia mengerahkan kekuatan pada tangannya, membuat sebuah energi langsung masuk ke tubuh Dalton. Boom! Sebelum Dalton bisa melawan, dia langsung meledak, berubah menjadi serpihan yang tak terhitung jumlahnya. Hamza menoleh, menatap Edmund dengan tatapan dingin sambil berkata, Edmund, berani sekali kamu menipuku. Apa kamu pikir kamu bisa menemukan seseorang untuk menyamar sebagai adikku Dalton? Sekarang, aku akan membuatmu membayar atas kesombonganmu. Mati saja kamu, teriak Hamza. Hamza mengulurkan tangan kanannya, kelima jarinya membentuk cakar, lalu dengan cepat menarik Edmund ke dalam cengkeraman tangannya. Saat melihat ini, Edmund menggigit pil yang tersembunyi di bawah lidahnya dengan kuat. Kamu, tatapan dingin memancar dari mata Hamza. Namun, pada saat itu Surya, Hamdan, Connor, Groot, serta Oberon tiba-tiba muncul dari segala arah. Tubuh Edmund bergetar kuat, membuat aura energi yang kuat menyebar, langsung membebaskan dirinya dari cengkeraman Hamza. Bab 2773. Edmund terempas beberapa meter ke belakang sebelum akhirnya mendarat dengan stabil. Pada saat yang sama, Surya dan yang lainnya sudah menyerbu ke depan. Mereka masing-masing melepaskan energinya untuk melancarkan serangan. Surya melambaikan tangan kanannya, membuat pedang naga iblis muncul di tangannya. Kemudian, dia dengan cepat menebas ke arah Hamza dengan pedangnya. Pada saat itu, tubuh Hamza miring ke belakang, sementara mulutnya melafalkan mantra. Kedua tangannya langsung dipenuhi dengan aura hitam. Sebuah perisai pertahanan dari aura hitam segera terbentuk. Dalam sekejap,
semua serangan mereka menghantam perisai pertahanan aura hitam itu. Awalnya, Surya mengira dia bisa membelah perisai pertahanan itu dengan satu tebasan. Namun, tidak disangka bahwa energi pedang hitam itu langsung diserap oleh perisai tersebut. Pada saat yang sama, semua serangan lainnya juga ikut diserap. Kemudian, tubuh Hamzah tampak bergetar kuat, lalu gelombang energi menyebar. Boom! Semua orang terlempar oleh gelombang energi yang kuat. Hamzah mengamati mereka sejenak, lalu meluncur ke arah Surya. Aura yang memancar dari tubuh Surya sangat kuat, orang ini pasti yang terkuat di antara mereka semua. Hanya dengan membunuhnya terlebih dulu, Hamzah bisa menguasai situasi dengan cepat. Saat melihat ini, Edmund dengan cepat melesat, muncul di depan Surya, lalu menangkap pergelangan tangan Hamzah dengan cepat. Dia berkata dengan nada dingin, "Pak Hamzah, lawanmu adalah aku." Tetesan energi. Edmund, ternyata kamu sudah mendapatkan tetesan energi. Kamu benar-benar menakutkan sepertinya, aku harus membunuhmu terlebih dulu. Kata Hamzah, "Enggak semudah itu membunuhku," balas Edmund. Hamzah dengan cepat menarik kembali tangan kanannya, lalu melancarkan pukulan dengan telapak tangannya. Melihat itu, Edmund juga melancarkan pukulannya. Keduanya beradu pukulan di udara, lalu sama-sama terpental ke belakang. Hamzah terpental sejauh lebih dari 10 meter sebelum bisa menstabilkan diri, sementara Edmund hanya terpental sejauh 5 meter sebelum bisa menstabilkan diri. Edmund berkata dengan bangga, "Hamzah, kamu pikir kota utama Barker akan membiarkanmu berbuat seenaknya? Aku beritahu padamu, hari ini adalah hari kematianmu." Hamzah, setelah mengatakan itu, Edmund melesat lagi menuju Hamzah. Pada saat yang sama, Hamzah juga menyerbu ke arah Edmund. Keduanya bertemu dalam sekejap, bergerak cepat di dalam aula besar. Tubuh mereka kadang-kadang berubah menjadi bayangan, kadang-kadang terlihat di udara, pertarungan mereka sangat sengit. Gelombang energi yang dilepaskan oleh keduanya membuat seluruh aula bergetar. Kemudian, mereka berdua terbang ke langit, menembus aula hingga keluar dari atap. "Ayo!" Surya berteriak, memimpin semua orang untuk segera bergegas keluar. Mereka melihat Edmund menendang dada Hamzah dengan keras. Di bawah kekuatan besar tersebut, Hamzah terjatuh dengan cepat. Suara dentuman keras terdengar saat dia menghantam tanah dengan keras. Tanah bergetar, meninggalkan lubang besar di tanah. Beberapa saat kemudian, Hamzah terbang keluar dari lubang itu. Pada saat ini, tubuh Hamzah sudah dipenuhi dengan luka, bahkan ada luka di sisi kiri wajahnya. "Apa kamu pikir hanya kamu yang memiliki tetesan energi?" tanya Hamzah. "Edmund, hari ini kamu sudah menyinggungku. Aku bersumpah akan meratakan kota utama Barker. Aku akan membuat semua kultivator di kota utama Barker mati sebagai penebusan dosamu," lanjutnya. Setelah mengatakan itu, Hamzah menggigit pil yang tersembunyi di bawah giginya. Kemudian, aura energi yang kuat keluar, membuat kekuatan Hamzah meningkat 100.000 tahun dalam sekejap. Apa? Hamzah ternyata juga memiliki tetesan energi. Melihat pemandangan ini, semua orang tampak sangat terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa Hamzah menyembunyikan pil yang mengandung tetesan energi di mulutnya. Edmund awalnya berpikir bahwa dia bisa menghentikan Hamzah dengan kekuatannya sendiri setelah mengonsumsi tetesan energi. Namun, dia tidak menyangka Hamzah ternyata sangat licik. Dia menyembunyikan pil itu di bawah giginya. Bab 2774. Hamzah menggertakkan giginya, aura energinya meledak dalam seketika, membentuk sebuah perisal hitam. Kemudian, Hamzah terus mengalirkan aura energi ke dalam perisai hitam itu, menyebarkan aura energi yang kuat ke sekelilingnya dalam radius 100 meter, membuat batu-batu kecil di tanah bergetar. Pada saat itu, Edmund yang berada di langit tidak bisa menahan diri untuk memejamkan mata sambil menghela napas saat melihat pemandangan ini. Dia tahu bahwa sekarang sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Edmund hanya memiliki satu tetesan energi. Dia baru saja menggunakannya. Dia pikir selama dirinya bisa membunuh Hamzah dalam waktu 10 menit dan tidak memberinya kesempatan untuk mengonsumsi tetesan energi, Edmund bisa memenangkan pertempuran ini. Bahkan dirinya juga bisa menjadi terkenal di 9 kota utama. Namun, sekarang semuanya sudah berubah. Hamzah tidak akan mati,
sementara semua usahanya, semua rencananya, akan hancur hari ini. Tidak ada yang akan memiliki kesempatan untuk menghentikan Hamza. Kota utama Barker pasti akan musnah dan semua kultivator akan mati di tangan Hamza. Sebagai penguasa kota di kota utama Barker, Edmund menggertakkan giginya penuh amarah, juga mengepalkan tinjunya erat-erat saat dia memikirkan tentang para kultivator di kota utama Barker yang akan dibantai. Edmund sangat ingin melakukan sesuatu untuk kota utama Barker, tapi dia tahu sekarang semuanya sudah terlambat. Selain itu, semua ini dimulai karena keinginannya untuk menyingkirkan Surya. Ironis sekali, demi keinginan pribadinya, sekarang dia malah menghancurkan kota utama Barker dengan tangannya sendiri. Hati Edmund dipenuhi dengan rasa sakit. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan seketika tersadar. Kilatan cahaya tajam memancar dari mata Edmund. Dia melihat ke arah Surya dan yang lainnya, lalu berkata, "Pak Surya, cepat pergi sekarang. Biarkan aku yang menghadapi Hamza. Aku harap kalian bisa mewakili para kultivator di kota utama Barker untuk terus hidup. Suatu hari nanti, kembalilah ke kota utama Barker untuk merebut kembali posisi penguasa kota untukku. Biarkan dunia tahu kalau aku, Edmund, bukanlah orang tanpa nyali." Setelah mendengar itu, hati semua orang dipenuhi dengan kesedihan. Connor berkata, "Pak Edmund, kalau begitu, aku akan pamit dulu." Setelah mengatakan itu, Connor berubah menjadi bayangan yang terbang menuju alun-alun kota utama. Surya berkata, "Pak Edmund, meski semua orang pergi, aku nggak akan pergi. Hari ini, aku akan bekerja sama denganmu untuk membunuh iblis Hamza ini." Kilatan cahaya tajam muncul di mata Edmund. Dia herujar dengan menggertakkan gigi, "Surya, apa kamu tahu kalau itu sama saja dengan cari mati? Sekarang bukan saatnya untuk sok jago, cepat pergi." "Enggak," Surya menolak sambil menggertakkan giginya, lalu melanjutkan, "Di ruang bumi tempatku berasal, ada pepatah yang mengatakan kalau seorang pria sejati tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang nggak boleh dilakukan. Kalau kita meninggalkan teman hanya karena menghadapi bahaya, itu adalah hal yang memalukan. Tentu saja, ada satu hal lagi, aku ingin menunjukkan dengan tindakanku kalau aku, Surya, juga adalah seseorang yang berani." Tambahnya dengan tegas. Setelah mendengar ini, Hamdan tampak berlinang air mata. Dia berkata dengan penuh semangat, "Sudah kembali. Yang mulia anak cahaya, kamu akhirnya kembali. Yang disebut cahaya adalah nggak meninggalkan siapapun dengan mudah. Hanya dengan cara ini, cahaya kemanusiaan dapat bersinar. Kalau Pak Surya nggak pergi, aku juga nggak akan pernah mundur," lanjut Hamdan. "Aku juga nggak akan pergi," Oberon berseru sambil menggertakkan gigi. Dia melanjutkan, "Surya, kamu sudah menyelamatkan hidupku. Meski aku mati hari ini, aku merasa semua ini layak." Groot juga berujar, "Aku juga nggak akan pergi." Semua orang menyatakan sikap mereka satu persatu. Tidak ada seorang pun yang mau pergi dari sini. Saat melihat ini, Hamza tidak bisa menahan tawanya. Dia berkata, "Hahaha, kalian benar-benar sekelompok orang yang berani. Karena kalian memanggilku iblis, baiklah kalau begitu, aku akan membunuh kalian semua terlebih dahulu." Hamza melambaikan tangan kanannya, membuat sebuah pedang panjang hitam muncul di tangannya. Kemudian, dia dengan cepat menebas ke arah Surya dan yang lainnya. Pada saat itu, setelah mengonsumsi tetesan energi, kekuatan Hamza yang sudah mencapai 100.000 tahun, kini meningkat hingga 150.000 tahun. Tebasan pedang ini membawa kekuatan 150.000 tahun, memancarkan energi pedang hitam yang kuat, seperti badai yang menerjang ke arah mereka. Di mana energi pedang itu lewat, tanah akan retak, serta bangunan pun runtuh. Surya berteriak, "Semuanya, berlindung di belakangku." Segera setelah dia selesai mengatakan ini, tubuh Surya memancarkan cahaya putih. Perisai pertahanan kekuatan cahaya perlahan terbentuk, dengan cepat membungkus beberapa orang di dalamnya. Dalam sekejap, sebuah sosok tiba-tiba muncul. Groot menciptakan perisai hitam, melompat ke depan. Surya mencoba untuk menahan serangan energi pedang tersebut. Bab 2775. Pak Groot. Begitu melihat ini,
Surya berteriak keras. Groot membelakangi Surya, menghadapi angin kencang sambil berteriak, bagaimanapun juga, aku adalah senior kalian. Bagaimana mungkin aku bisa melihat kalian mati di depan mataku? Kalau ada yang harus mati, biarkan aku yang mati lebih dulu. Angin kencang yang menderu datang, membuat perisai pertahanan Groot dengan cepat terkoyak. Pakaian Groot juga tercabik-cabik menjadi potongan-potongan. Groot berteriak dengan marah, aku akan bertarung untuk kota utama Barker. Saat melihat ini, mata Surya tampak memerah. Kekuatan cahaya dalam tubuhnya seketika meningkat beberapa kali lipat. Saat melihat Groot terlempar ke belakang, Surya segera meraih tangan Groot, menariknya ke dalam perisai pertahanan kekuatan cahaya. Segera setelah itu, mereka semua terempas oleh energi pedang yang ganas hingga menabrak bangunan 3 lantai di belakang mereka. Boom! Bangunan 3 lantai itu tampak berguncang di bawah serangan energi pedang. Pada akhirnya, bangunan itu runtuh total hingga menjadi puing-puing. Hahaha, saat melihat ini, Hamza tidak bisa menahan tawa kerasnya. Dia berkata, luar biasa, betapa menyenangkannya perasaan ini. Menambah kekuatan hingga 100.000 tahun lebih sungguh menyenangkan. Edmund, selanjutnya adalah giliranmu, ujar Hamza. Hamza, aku di belakangmu. Hamza segera berbalik untuk melihat ke belakang. Benar saja, Edmund sudah muncul di belakangnya. Hamza menikam Edmund dengan serangan pedangnya, tetapi dalam sekejap, Edmund berubah menjadi bayangan yang menghilang. Pada saat yang sama, Edmund yang asli muncul di belakang Hamza, menikam Hamza dengan pedangnya. Hiyah! Hamza mengeluarkan teriakan marah. Gelombang energi yang dahsyat menyebar dalam sekejap, membuat Edmund terempas hingga puluhan meter. Jauhnya, puff! Edmund memuntahkan seteguk darah, memandang Hamza dengan tatapan terkejut. Hehe, Hamza tertawa dingin, lalu berkata, Edmund, apa kamu pikir seorang kultivator dengan 150.000 tahun kekuatan gak bisa melihat trik kecilmu? Heh, Edmund tersenyum dingin, lalu membalas, meski kamu bisa melihatnya, apa gunanya? Terima ini. Setelah berkata demikian, tubuh Edmund bergerak dengan cepat, kembali ke hadapan Hamza. Dia mengangkat pedang panjangnya untuk menebas ke arah Hamza. Ketika pedang panjang di tangan Edmund turun, pedang itu langsung diserap oleh perisai pertahanan hitam Hamza dalam sekejap. Energi pada pedang Edmund terserap ke dalam perisai dengan cepat. Segera setelah itu, energi ini diserap ke dalam tubuh Hamza. Apa, kamu? Edmund menatap Hamza dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia tidak percaya bahwa Hamza benar-benar bisa menyerap energinya. Sementara itu, Hamza tampak sangat menikmati ekspresi terkejut Edmund. Dia tersenyum simpul sembari berkata, haha, Edmund, karena kamu akan mati, biar aku memberitahumu sesuatu. Sebenarnya, aku sudah menyerap energi 30 orang kepala penjaga. Di antara mereka ada 7 orang kultivator klan naga. Haha, energi mereka sekarang ada di dalam tubuhku. Hanya kultivator hebat dengan energi murni seperti mereka yang layak untukku, lanjut Hamza. Bab 2776. Edmund, berikan energimu juga padaku. Setelah mengatakan itu, Hamza tiba-tiba mengulurkan tangannya dari dalam perisai hitam, meraih ke arah Edmund. Pada saat itu, karena pedang panjang di tangan Edmund tertarik oleh perisai, Edmund tidak bisa mencabut pedangnya. Jadi dia hanya bisa menerima cekikan Hamza. Ayo, Edmund, mari kita menjadi satu. Hahaha, Hamza tertawa terbahak-bahak, terus menyerap energi dari tubuh Edmund. Namun, pada saat itu Edmund membentuk segel dengan kedua tangannya, melafalkan mantra dengan mulutnya. Detik berikutnya, seekor naga hitam muncul di udara di atas kepalanya. Seketika itu juga, naga hitam itu mengeluarkan raungan marah, lalu mencakar perisai hitam Hamza. Groar, boom, perisai hitam itu meledak dalam sekejap. Pada saat yang sama, Edmund juga berhasil melepaskan diri dari cengkeraman Hamza. Dia terbang mundur sejauh beberapa puluh meter. Kemudian, Edmund tidak terus mundur, melainkan maju untuk menyerbu ke arah Hamza. Edmund melompat ke udara dan menyatu dengan naga hitam. Kemudian, naga hitam itu mengulurkan cakarnya, mencakar ke arah Hamza. Bajingan sialan, Edmund, ternyata kamu juga seorang kultivator klan naga.
Nggak heran kamu begitu melindungi Surya. Karena identitas spesialmu, kamu sudah menyebabkan kematian adikku Dalton, geram Hamza. Hari ini, aku pasti akan membunuhmu untuk membalaskan dendam adikku Dalton, tambahnya. Hamza meraung marah sambil mengangkat pedang hitamnya, lalu melompat ke udara. Kemudian, dia mengayunkan pedang hitamnya ke arah naga hitam. Meskipun naga hitam sangat kuat, Edmund sebagai pengendali naga hitam hanya memiliki kekuatan 110.000 tahun, sementara Hamza memiliki kekuatan 150.000 tahun. Kekuatan di antara keduanya memang berbeda jauh. Oleh karena itu, Hamza hanya perlu mengayunkan pedangnya beberapa kali untuk membuat bayangan naga hitam di udara meledak. Pada saat yang sama, Edmund terlempar jauh, terjatuh keras ke tanah. Pada saat itu, energi dari tetesan energi sudah habis, membuat energi di tubuh Edmund perlahan mulai menghilang. Dengan cepat, dia kembali ke kondisinya sebelumnya yang sedang terluka parah. Edmund memang sudah terluka parah sejak awal. Sekarang setelah memaksakan diri meminum tetesan energi, dia terluka lagi. Setelah memuntahkan darah segar, kekuatan tubuhnya sudah melemah hingga batasannya. Dia tampak seperti daun yang jatuh di tengah embusan angin kencang. Melihat energi yang terus keluar dari tubuhnya, Edmund secara naluriah mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Namun, semua itu tidak ada gunanya. Energi tersebut seperti pasir yang mengalir keluar dari telapak tangannya. Hahaha, pada saat itu, Hamza yang sedang berada di langit tertawa terbahak-bahak. Dia berujar, Edmund, oh Edmund, aku nggak menyangka kamu juga akan mengalami hari seperti ini. Semua ini adalah karena kesalahanmu sendiri. Sekarang, aku akan mengirimmu ke alam baka. Setelah mengatakan itu, Hamza berubah menjadi bayangan, dalam sekejap sudah berada di depan Edmund. Dia langsung menusukkan pedangnya ke arah Edmund. Penarikan aura naga. Di saat genting, Surya berteriak dengan penuh amarah. Tubuhnya bergerak seketika ke depan Edmund. Dia menggunakan kekuatan cahaya untuk menciptakan perisal pertahanan, menghalangi serangan Hamza. Apa? Bab 2777. Saat Hamza melihat penampilan Surya pada saat ini, dia langsung merasa terkejut, lalu berujar, kamu ternyata masih hidup. Tunggu sebentar, kamu ternyata adalah penerus anak cahaya. Kamu juga mengenakan satu set lengkap baju besi cahaya. Bajingan, 9 kota utama nggak membutuhkan cahaya. Aku akan membunuhmu, teriaknya. Hamza mengerahkan kekuatannya, membuat pedang hitam di tangannya menusuk perisai kekuatan cahaya. Kemudian, dia dengan cepat menusuk ke arah Surya. Surya memegang pedang hitam Hamza dengan kedua tangannya, sementara sarung tangan Kalhaya mengubah energi di pedang hitam menjadi kekuatan cahaya yang disalurkan ke tubuh Surya. Melihat pemandangan ini, Hamza merasa sangat terkejut. Dia mengerahkan kekuatannya lagi, membuat pedang hitam di tangannya terlepas dari genggaman Surya, lalu menusuk baju besi cahaya di tubuh Surya. Pada saat itu, baju besi cahaya memancarkan cahaya putih, dengan lapisan tipis cahaya hitam yang mengalir di luar cahaya putih tersebut. Energi di pedang panjang Hamza dengan cepat diserap saat menyentuh cahaya hitam. Ini membuat Hamza mengerutkan keningnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Namun, sebelum Hamza bisa berpikir lebih jauh, tubuh Surya sudah memancarkan aura hitam, menciptakan pusaran hitam yang dengan cepat menelan pedang hitam Hamza, lalu terus menyerap energi yang dilepaskan Hamza. Hamza yang merasa energinya terus menghilang, langsung memukul baju besi cahaya di tubuh Surya dengan marah. Kekuatan besar itu langsung membuat Surya terlempar, sementara Hamza juga mundur puluhan meter. Ketika Hamza melihat lagi, Groot dan yang lainnya sudah menyelamatkan Edmund, membawanya bersembunyi di kejauhan. Hamdan berkata pada Surya, Pak, gunakan sarung tangan cahaya untuk menyerap energinya. Kalau kamu bisa mengubah energi Hamza menjadi energimu, kamu bisa menjadi lebih kuat darinya. Aku mengerti, jawab Surya. Anak cahaya memang memiliki kekuatan untuk menyerap energi orang lain, tetapi Hamza tidak menyangka bahwa Surya juga memiliki kekuatan seperti itu. Hamza menarik napas beberapa kali, melihat ke arah Surya, lalu berujar, nggak mungkin, apa yang kamu lakukan tadi nggak mungkin adalah kekuatan aturan ruang kegelapan. Teknik apa yang sebenarnya sudah kamu pelajari hingga kamu bisa menyerap energiku?
Sialan, aku sudah berlatih selama puluhan ribu tahun, apa aku masih kalah dengan bocah ingusan sepertimu? Hari ini, aku pasti akan membunuhmu. Surya, mati saja kamu. Teriak Hamza. Setelah mengatakan ini, Hamza melambaikan tangan kanannya, membuat pedang hitam muncul di tangannya. Kemudian, dia mengayunkannya ke arah Surya. Surya tidak mundur, melainkan tetap berdiri di sana sambil membentuk perisai pertahanan cahaya. Saat serangan pedang datang, energi tersebut diserap oleh perisai pertahanan cahaya, membuat Surya tidak terluka sedikitpun. Anak cahaya pernah berkata bahwa kekuatan cahaya adalah kekuatan aturan khusus yang dapat mengubah semua energi menjadi kekuatan cahaya. Hamdan memberitahu Surya tentang hal ini, yang membuat pemahaman Surya tentang kekuatan cahaya meningkat pesat. Oleh karena itu, meskipun Hamza memiliki kekuatan 150.000 tahun, serangannya masih dapat ditahan oleh Surya setelah dia mengonsumsi tetesan energi. Surya bisa menetralkan serangan Hamza, mencari kesempatan untuk menyerang balik. Hamza mengayunkan beberapa pedang berturut-turut. Namun, tidak ada satupun yang bisa melukai Surya. Hal ini membuat Hamza sangat terkejut. Hanya saja, setelah keterkejutan itu, Hamza berubah menjadi sangat marah. Bajingan, apa kamu pikir hanya dengan memiliki kekuatan untuk menyerap kamu bisa mengalahkanku? Sekarang, aku akan memberitahumu apa itu kekuatan untuk menyerap yang sebenarnya. Setelah berkata demikian, Hamza melafalkan mantra dan segera melepaskan aura hitam yang menyebar seperti kabut tebal ke segala arah. Dalam sekejap, kabut tersebut menutupi seluruh langit. Kemudian, energi hitam tersebut turun, meliputi area seluas beberapa ratus meter. Surya dan Hamza sama-sama berada dalam ruang tersebut. Setelah ruang kegelapan terbentuk, Hamza tidak bisa menahan diri untuk tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, "Hahaha, Surya, aku lupa memberitahumu kalau aku sudah lama memahami rahasia kekuatan aturan ruang kegelapan. Hari ini, biarkan aku menyerapmu untuk mendapatkan energimu. Mulai sekarang, aku akan menjadi penerus anak cahaya, sedangkan kamu hanya akan menjadi mayat." Ruang kegelapan itu perlahan menyusut, sementara ruang yang dilepaskan, lantai di tanah, serta beberapa batu bata yang hancur semuanya berubah menjadi serpihan. Hamza bahkan menyerap energi asal yang membentuk benda-benda tersebut. Bab 2778. Melihat hal ini, Oberon yang terkejut langsung berkata, "Celaka, Surya masih berada dalam ruang kegelapan itu. Jangan-jangan dia juga akan diserap hingga menjadi serpihan." Groot berujar, "Ayo kita selamatkan dia sekarang." "Enggak." Di saat yang genting, Hamdan menghentikan mereka sambil berkata, "Tenang saja. Pak Surya memiliki baju besi cahaya, dia nggak akan bisa diserap oleh Hamza." Sebaliknya, Hamza yang sudah meremehkan Pak Surya. Kali ini, Pak Surya nggak akan melepaskannya. Ruang kegelapan makin mengecil. Dalam sekejap, ruang kegelapan sudah berubah menjadi sebuah kubus dengan panjang sekitar 1 meter, lebar sekitar 1 meter, serta tinggi sekitar 2 meter. "Hahaha, Surya, aku sudah nggak sabar untuk menyerap energimu. Kalau begitu, selamat tinggal, Surya." Hamza membuka kelima jarinya, lalu dengan cepat mengepalkannya. Ruang kegelapan berbentuk kubus itu tiba-tiba mengecil, dengan cepat berubah menjadi sosok manusia. Namun, setelah berubah menjadi sosok manusia, ruang tersebut tidak bisa mengecil lagi. Dalam sekejap, pancaran cahaya keluar dari dalam kegelapan. Kemudian, kegelapan itu seperti kain yang ditembus hingga robek. Surya yang seluruh tubuhnya memancarkan cahaya putih, muncul di hadapan Hamza. Detik berikutnya, tubuh Surya tampak bergetar. Tiba-tiba, seluruh kegelapan berubah menjadi serpihan yang menghilang. Surya muncul kembali di hadapan Hamza. "Apa, kamu?" Pada saat itu, energi dari tetesan energi Hamza sudah habis. Energi di dalam tubuhnya mulai menghilang. Hamza tersenyum dingin sambil berujar, meski tanpa bantuan tetesan energi, kekuatanku masih jauh di atas kalian. Surya, aku mau lihat seberapa kuat baju besimu itu sebenarnya." Setelah mengatakan itu, Hamza langsung menghantam dada kiri Surya dengan tinjunya. Kekuatan besar itu langsung membuat Surya terlempar jauh. Merasakan sakit yang hebat di dadanya, Surya berhenti di udara.
Dia menatap Hamza, lalu berkata dengan menggertakkan gigi, tadi kamu sudah menyerang, sekarang giliranku. Selesai mengatakan ini, Surya melesat ke depan, lalu melayangkan pukulan ke arah Hamza dengan tinjunya. Seekor naga putih tiba-tiba muncul dan menyerang Hamza. Hamza baru saja memasang posisi bertahan ketika naga putih itu menghilang. Detik berikutnya, naga putih muncul di belakang Hamza, dengan ekor yang menghantam perisai hitam Hamza hingga hancur. Segera, cakar naga menyerang, menangkap Hamza. Saat naga putih itu mengerahkan kekuatannya, Hamza juga berusaha keras melawan. Kekuatan besar, Hamza langsung menghancurkan naga putih. Pada saat yang sama, Surya sudah berada di depan Hamza, sementara Hamza langsung melayangkan pukulan ke arah wajah Surya. Boom! Surya terlempar ke samping, menabrak sebuah bangunan besar dengan suara yang menggelegar. Ini, bagaimana bisa tinjuku sekuat ini? Hamza menatap tinjunya dengan tatapan tidak percaya. Kemudian, matanya tampak berbinar. Dia tertawa terbahak-bahak dengan penuh semangat, lalu berkata, aku tahu sekarang. Surya, meski kamu mendapatkan baju besi cahaya, kamu nggak mendapatkan warisan sejati dari anak cahaya. Hatimu masih penuh dengan kejahatan, jadi kamu nggak bisa mengendalikan kekuatan cahaya. Untuk bisa mengendalikan kekuatan cahaya, hatimu harus benar-benar tenang, tanpa ada sedikit pun pikiran buruk. Tapi kamu nggak bisa melakukannya. Haha, sungguh konyol. Tadi aku benar-benar mengira dirimu sebagai anak cahaya. Aku pikir kamu adalah seorang yang kuat. Ejek Hamza. Tapi, begitu kamu punya pikiran buruk, kekuatan cahaya dalam dirimu akan melemah. Kekuatanmu juga akan berkurang. Dengan demikian, kamu tetaplah seorang yang lemah, lanjut Hamza. Surya terbang keluar dari bangunan itu, kembali ke udara. Saat melihat Hamza yang begitu sombong, Surya berkata, meski aku bukan tandinganmu, tapi kamu juga nggak bisa membunuhku. Haha, tadi memang aku nggak bisa membunuhmu. Tapi sekarang berbeda, Surya, kamu sudah punya pikiran buruk, jadi aku bisa membunuhmu, balas Hamza. Bab 2779. Hamza menatap Surya dengan tatapan seperti melihat mangsanya. Kemudian, tubuhnya langsung bergerak, pedang hitam muncul di tangannya, sementara dia mengayunkan pedang itu ke arah Surya. Surya mengangkat pedang naga iblis di tangannya untuk menahan serangan tersebut. Klang! Pedang naga iblis terbelah menjadi dua bagian. Hamza menendang Surya, membuatnya jatuh dengan cepat dari udara. Dengan pedang panjang di tangannya, Hamza mengejar dengan cepat. Saat Surya baru saja mendarat, Hamza sudah datang dengan cepat untuk menusukkan pedang ke dada kiri Surya. Pada saat itu, seekor harimau muncul dengan tiba-tiba. Harimau itu mengaum, lalu langsung melompat ke arah Hamza. Groar, klang, bayangan harimau berubah menjadi serpihan, sementara pedang hitam di tangan Hamza juga hancur berkeping-keping. Gelombang kejut yang kuat langsung membuat Hamza terlempar. Hamza melompat mundur beberapa meter jauhnya, menstabilkan tubuhnya, lalu memandang orang yang baru datang. Dia bertanya dengan kening berkerut, siapa kamu? Surya yang tampak terkejut langsung bertanya, Luka, kenapa kamu ada di sini? Terakhir kali saat berada di kota utama Victor, Surya sebenarnya ingin berteman dengan Luka setelah turnamen penjaga. Namun, karena Luka tidak tertarik berhubungan dengannya, Surya tidak punya pilihan, selain membiarkannya pergi. Awalnya, Surya berpikir bahwa dirinya dan Luka hanya akan bertemu sekali. Mereka mungkin tidak akan bertemu lagi di masa depan. Namun, tak disangka dia akan bertemu lagi dengan Luka di sini. Kemunculan Luka membuat Surya merasa heran. Luka memandang Hamza sekilas, lalu berbalik untuk menatap Surya. Dia tersenyum simpul sembari berkata, Tuanku menyuruh aku datang ke kota utama Barker untuk melakukan sesuatu. Tapi setelah aku tiba, aku mendengar kalau Hamza ingin membantai semua kultivator di kota utama Barker. Aku awalnya ingin pergi, tapi penjaga lingkaran teleportasi nggak mengizinkanku pergi. Dia bilang kalau kultivator yang datang ke sini nggak akan pernah bisa pergi lagi. Barusan, aku melihat ada pertempuran di sini, jadi aku datang untuk melihatnya. Aku nggak menyangka ternyata itu kalian. Karena Hamza nggak mau kita hidup,
aku tentu akan berdiri di pihak kalian. Aku akan membantu kalian melawan Hamza. Surya, mulai sekarang aku akan menjadi sekutumu. Terima kasih, jawab Surya. Hamza berkata dengan penuh amarah, apa kalian pikir kalian bisa membunuhku hanya dengan kekuatan kalian? Kalau nggak dicoba, bagaimana bisa tahu kalau kami nggak bisa membunuhmu? Luka berubah menjadi bayangan, langsung menyerang Hamza. Bayangan harimau besar muncul, lalu ikut menyerang Hamza. Sementara itu, Surya menyerang dari sisi kanan dengan tombak naga biru, menusuk ke arah Hamza. Groot terbang ke atas, menyerang Hamza dari atas kepalanya. Groot memiliki puluhan ribuan tahun kekuatan, sementara Surya dan Luka memiliki kekuatan gabungan sebanyak 15.000 tahun. Sementara itu, Hamdan memiliki 5.000 tahun kekuatan. Setelah banyak orang melihat hal ini, makin banyak orang yang memilih untuk bergabung dalam pertempuran. Hamza sudah memicu kemarahan banyak orang. Dalam sekejap, dia sudah dikepung oleh ratusan orang. Melihat jumlah orang yang menyerang Hamza makin banyak, luka-luka di tubuhnya juga makin bertambah. Situasinya makin tidak menguntungkan. Semua orang berpikir bahwa mereka bisa membunuh Hamza perlahan-lahan dengan cara ini. Hamza adalah orang yang sangat jahat. Kematian Dalton adalah akibat ulahnya sendiri, tapi Hamza malah menyalahkan seluruh kultivator di kota utama Barker. Karena Hamza ingin membuat seluruh kultivator di kota utama Barker mati, lebih baik mereka membuat Hamza mati di kota utama Barker. Dengan begitu, dia akan tahu akibatnya jika menyinggung seluruh kultivator di kota utama Barker. Namun, ketika semua orang berpikir Hamza pasti akan mati, tiba-tiba saja aura Hamza meningkat secara drastis. Dengan teriakan marah, gelombang energi yang kuat melemparkan ratusan orang terbang menjauh. Bab 2780. Saat melihat ini, Groot berkata, celaka, Hamza ternyata masih menyimpan tetesan energi. Surya, cepat pergi, biar aku yang menahannya. Mau pergi, sudah terlambat. Dengan teriakan marah, Hamza mengayunkan pedang hitam di tangannya, menebas beberapa kali berturut-turut. Setiap tebasan pedangnya akan membentuk angin puyuh yang berembus ke berbagai arah, mengoyak para kultivator yang terkena angin puyuh menjadi serpihan. Di langit, dari ratusan orang kultivator yang awalnya ikut bertempur, dalam sekejap mata, 70 hingga 80 orang sudah terjatuh oleh embusan angin puyuh yang melahap mereka. Groot sekali lagi memandang Surya dengan wajah serius, lalu berkata, waktu kita sudah nggak banyak. Aku nggak tahu berapa lama aku bisa bertahan. Surya, cepat pergi. Bawa Pak Edmund pergi bersamamu. Hamza menatap Groot dengan tajam sambil berteriak, dasar orang sok hebat. Biar aku beritahu padamu, nggak ada satupun dari kalian yang bisa pergi. Hamza mengayunkan pedangnya. Seketika itu juga, angin puyuh yang ganas menyerang Groot. Di saat genting, sebuah bayangan muncul dari belakang Groot, melayang di udara untuk mengendalikan seekor naga hitam yang menerjang angin puyuh. Groar, naga hitam itu meraung di dalam angin puyuh, tetapi kemudian terdengar jeritan pilu saat angin puyuh yang ganas merobeknya menjadi serpihan hanya dalam beberapa detik. Tekanan besar langsung melanda. Edmund mengangkat kepala sambil mengeluarkan raungan marah. Namun, pada saat itu Surya sudah berubah menjadi seberkas cahaya putih yang melesat dengan cepat. Dia menggunakan teknik naga dewa. Seekor naga putih menerjang masuk ke dalam angin puyuh, mengeluarkan raungan yang menggetarkan, lalu dengan cepat membuat angin puyuh menghilang. Tubuh naga putih itu tampak membesar 2 kali lipat. Edmund menatap naga putih di depannya dengan terkejut, lalu dia bergumam, ini. Surya berdiri di atas kepala naga putih sambil menjelaskan, naga putih ini terbentuk dari kekuatan cahaya. Kekuatan cahaya dapat menyerap semua energi. Barusan, aku sudah memahami misteri dari kekuatan cahaya. Selanjutnya, serahkan saja padaku. Surya mengendalikan naga putih untuk terbang menuju ke arah Hamza. Hahaha, Hamza tertawa terbahak-bahak, lalu berujar, kamu datang tepat waktu. Surya, bersiaplah untuk membayar harga dari kesombonganmu. Setelah mengatakan itu, Hamza mengayunkan 2 serangan pedang. Kedua serangan itu berubah menjadi angin puyuh, tetapi akhirnya diserap sepenuhnya oleh naga putih,
membuat tubuh naga putih menjadi 2 kali lebih besar. Apa, kamu ternyata bisa menyerap energiku? Ini nggak mungkin, Hamzah berteriak dengan penuh kemarahan. Tiba-tiba, muncul kilatan cahaya putih, tombak naga biru, menusuk ke arah Hamzah. Hamzah menangkap tombak naga biru, sementara naga biru yang terbentuk dari tombak itu hancur menjadi serpihan di bawah pengaruh aura energi gelap Hamzah. Dasar bajingan, Groar. Pada saat itu, Surya sudah meluncur bersama naga putih. Naga putih mengeluarkan raungan marah. Sebelum Hamzah sempat menghindar, dia sudah ditelan oleh naga putih. Ketika para kultivator di sekeliling menyaksikan kejadian itu, mereka langsung bersorak dengan keras. Menurut pendapat mereka, pertempuran ini sudah mereka menangkan. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, ada suara ledakan hebat yang terdengar dari dalam tubuh naga putih. Bab 2781. Duar, naga putih itu berubah menjadi bubuk dan menghilang, kemudian kabut hitam segera menyebar seperti jaring laba-laba. Dalam sekejap, langit dengan radius ratusan meter ditutupi oleh jaring laba-laba hitam tersebut. Surya melihat jaring laba-laba di udara, lalu menundukkan kepala untuk melihat kabut di bawah. Saat ini, kabut tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi bola hitam. Hamzah berdiri di dalam bola seraya menatap Surya dengan penuh semangat. Tiba-tiba, Surya merasakan firasat buruk di dalam hatinya. Detik berikutnya, terdapat banyak tentakel terbentang dari jaring laba-laba hitam. Tentakel ini langsung melilit para kultivator di langit. Surya melihat seorang kultivator ditarik ke dalam jaring laba-laba oleh tentakel tersebut dan segera dilahap oleh jaring laba-laba. Beberapa aliran energi disalurkan melalui jalan berbeda ke bola hitam di bawah. Hamzah benar-benar melahap energi dari kultivator tersebut. Tuan, saat ini, Hamdan bergegas bersama Groot, Edmund, beserta orang lainnya. Mata Surya menyapu pada beberapa orang dan bertanya, di mana Luka? Luka. Semua orang melihat sekeliling, tetapi tidak ada yang melihat Luka. Tiba-tiba, Oberon menyahut, lihat, bukankah itu Luka? Saat mendengar ini, semua orang melihat ke bawah dan melihat Luka bergegas menuju bola hitam di bawah. Dia melambaikan tangan kanannya, lalu sebuah tinju besar yang dibentuk dengan cahaya biru langsung menghantam bola hitam tersebut. Namun, kejadian tidak terduga itu tidak terjadi. Tinjunya dilahap bola hitam. Hamzah tertawa keras sambil berkata, hahaha, kamu ingin menyerangku, tapi sayangnya kamu nggak akan bisa melakukannya dengan kultivasimu. Di tengah menggelegar Hamzah, puluhan tentakel langsung terentang dari bola hitam, menjerat Luka dan menyeretnya masuk. Dalam sekejap, Luka diserap oleh bola hitam tersebut, diubah menjadi energi dan disuntikkan ke dalam tubuh Hamzah. Pada saat yang sama, tentakel terbentang dari jaring laba-laba di langit, meraih semua orang. Meskipun semua orang sudah berjuang keras, mereka semua terjerat dalam tentakel dan akhirnya terseret ke dalam jaring laba-laba. Surya tergantung di udara, menggertakkan gigi dan berkata dengan kebencian, Senior Hamdan, Pak Edmund, Oberon. Sialan, Hamzah, aku pasti akan membunuhmu. Perisai pertahanan cahaya putih terbentuk di permukaan tubuh Surya. Semua tentakel itu berubah menjadi aura hitam dan menghilang saat bersentuhan dengan perisai pertahanan cahaya. Tentakel tersebut ditarik satu persatu dan kemudian seluruh jaring laba-laba besar mulai berkontraksi dengan cepat di sekitar Surya. Jaring laba-laba membungkus Surya di dalamnya dan bola hitam di bawahnya juga menjulang setinggi Surya. Hamzah berdiri di dalam bola hitam itu sambil menatap Surya dengan tatapan dingin dan berkata, menyerah saja, Surya. Semua temanmu sudah mati di tanganku. Selanjutnya adalah giliranmu. Setelah mengatakannya, jaring laba-laba menyusut dengan cepat. Pada saat ini, ada rasa sakit yang menusuk di dada kiri Surya. Cahaya putih menghilang dan aura energi gelap keluar. Semburan arus listrik menerpa, kemudian Surya menundukkan kepalanya tanpa sadar. Hahaha, Surya, kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Ini adalah sikap yang harus kamu punya saat menghadapi kultivator kuat. Sekarang, aku ingin kamu berubah menjadi energi dan menjadi bagian dari diriku. Jaring laba-laba hitam menyusut dengan cepat, akhirnya menyelimuti Surya berlapis-lapis. Namun,
Pada saat ini Surya tiba-tiba membuka matanya. Saat ini, kedua mata Surya berubah menjadi hitam pekat, lalu aura energi yang kuat dilepaskan dari tubuhnya. Tidak lama kemudian, sebuah pusaran hitam mengembun dan mulai melahap energi Hamza ke arah yang berlawanan. Apa? Ini jelas kekuatan Dewa Iblis. Seluruh tubuh Hamza gemetar, dia tidak pernah menyangka Surya di hadapannya telah mengorbankan dirinya kepada Dewa Iblis dan menjadi pengikut Dewa Iblis. Saat ini, sebuah suara tua keluar dari tenggorokan Surya, "Hamza, aku sudah lama nggak bertemu denganmu lagi. Beraninya kamu melakukan ini padaku. Hari ini, aku ingin kamu mati." Mata Hamza melebar dan dia menyahut dengan terkejut, "Yang mulia penguasa kegelapan, kamu belum mati. Jangan, Yang mulia, tolong selamatkan hidupku." Saat ini, Hamza yang hampir pingsan mau tidak mau langsung berlutut di depan Surya, tetapi Surya tidak berniat ingin melepaskannya. Bab 2782. Pusaran gelap itu makin besar dan akhirnya menelan jaring laba-laba sepenuhnya. Saat melihat hal tersebut, Hamza menggertakkan gigi, bergegas keluar dari bola hitam, berbalik dan ingin melarikan diri. "Kembali ke sini." Penguasa kegelapan mengulurkan tangan kanannya, lalu kekuatan isap yang kuat langsung menarik Hamza kembali. Detik berikutnya, Hamza dilahap pusaran gelap dan aura energi hitam terus menyerap energi dari tubuh Hamza. Hamza berubah menjadi seonggok mayat yang layu di hadapan penguasa kegelapan dan akhirnya berubah menjadi bubuk. Duar, duar, setelah kematian Hamza, lebih dari puluhan ledakan tiba-tiba terdengar di langit. Tidak lama kemudian, langit terbuka seperti tirai dan lebih dari puluhan ruang kecil yang terbungkus oleh jaring laba-laba hitam langsung meledak. Ternyata kekuatan kultivasi Hamza masih terbatas. Meski berhasil menggunakan tetesan energi untuk tidak menggunakan lingkaran sihir tersebut, Hamza tidak sepenuhnya mengontrol kekuatan lingkaran sihir tersebut dan hanya bisa menyembunyikan orang yang sudah dia lahap di udara dan menunggu sampai sudah dilahap, kemudian perlahan-lahan mengubahnya menjadi energi. Namun, Hamza tidak menyangka bahwa penguasa kegelapan benar-benar bersemayam di tubuh Surya. Kekuatan Dewa Iblis di tubuh Surya juga mengejutkan Hamza. Pada akhirnya, Hamza dilahap dan lingkaran sihir laba-laba langit kehilangan kendali dan meledak, lalu semua orang terselamatkan. "Tuan, Pak Surya." Semua orang bergegas menuju Surya, tetapi pada saat ini penguasa kegelapan hanya merasakan sakit di dadanya. Kemudian, matanya berputar, tubuhnya kehilangan keseimbangan dan dia langsung jatuh ke bawah. Hamdan buru-buru terbang ke bawah, menangkap Surya di udara dan mendarat dengan mulus bersama Surya. Pada saat ini, para kultivator yang menyaksikan pertarungan di sekitar langsung bertepuk tangan, karena semua orang tahu bahwa Surya telah menyelesaikan krisis di kota utama Barker. Selama pingsan, Surya tidur nyenyak selama 3 hari sebelum akhirnya terbangun. Setelah bangun, Surya hanya merasa perutnya kosong. Edmund meminta seseorang untuk menyiapkan jamuan makan, kemudian Surya makan besar. Kemudian, melalui cerita dari Hamdan, Surya mengetahui situasi terakhir pertarungan 3 hari lalu. Hamza dilahap dan diubah menjadi bubuk. Yang lainnya selamat, lalu semua orang bergegas ke alun-alun dan membunuh puluhan orang kepercayaan Hamza. "Tuan, kamu sudah menyelamatkan semua kultivator di kota utama Barker." Surya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Enggak, ini adalah kontribusi dari semua orang." Kemudian, Surya mengetahui bahwa Luka telah meninggalkan kota utama Barker dan seluruh kota utama Barker sekarang dalam keadaan siaga penuh. Bagaimanapun, Hamza meninggal di kota utama Barker dan dia adalah penguasa kota pembunuhan ketujuh yaitu kota utama Divente. Sekarang Hamza sudah tewas. Para kultivator di kota utama Divente pasti akan menunggu kesempatan untuk membalas. Oleh karena itu, Edmund menyiagakan semua kultivator. Selama para kultivator di kota utama Divente memasuki kota utama Barker, maka perang besar akan segera dimulai. Namun, setelah menunggu 10 hari penuh, kota utama Divente tidak mengirim siapapun ke kota utama Barker untuk melakukan provokasi. 10 hari kemudian, Gerardo datang ke kota utama Barker mewakili aliansi penguasa kota untuk mencari Edmund dan mengundangnya pergi ke kota utama Victor untuk mendiskusikan hal-hal penting. Edmund merasa khawatir,
jadi Surya mengusulkan untuk pergi bersama Edmund. Tidak lama kemudian, keduanya datang ke kota utama Victor bersama-sama. Gerardo membawa mereka berdua terbang ke pegunungan Brontes, lalu mendarat di sebuah villa yang berada di puncak gunung. Pada saat ini, di dalam villa tersebut, penguasa kota dari 7 kota utama lainnya telah tiba. Gerardo memimpin mereka berdua ke dalam. Pada awalnya, ini adalah pertemuan rahasia antara 9 kota utama dan 9 penguasa kota. Namun, sekarang Surya juga telah tiba di sini dan mata semua orang secara alami tertuju padanya. Bab 2783. Edmund tertawa kecil sambil berkata, "Hehe, jangan salah paham, kali ini aku yang memintanya untuk ikut denganku." Hadirin semuanya, aku yakin kalian semua sudah tahu apa yang terjadi di kota utama Barker, kan? Kami sudah mengetahuinya, cuma saja kami nggak menyangka kalau Hamza menjadi begitu sombong. Adiknya Dalton itu nggak terlalu kuat, tapi dia selalu membuat masalah. Seharusnya kematiannya nggak perlu diperdebatkan, tapi Hamza justru menyalahkan semua kultivator di kota utama Barker atas kematian Dalton. Dia sebenarnya ingin membunuh semua kultivator di kota utama Barker. Sekarang, dia sudah menyebabkan tragedi bagi dirinya sendiri. Dia punya tujuan seperti itu dan itu sepenuhnya karena salahnya sendiri. Terima kasih. Edmund menghela napas lega, berjalan mendekat, menarik kursi, kemudian duduk. Hanya ada 9 kursi di seluruh ruang konferensi. Sekarang, 8 orang sudah duduk dan hanya Surya yang masih berdiri di sana. Saat ini, Oliver, penguasa kota utama pertama, kota utama cahaya, menatap ke arah Surya seraya mengulurkan tangannya. Dia memberi isyarat mempersilahkan dan berkata, "Silakan duduk. Sejak kamu membunuh Hamza, kamu sudah memenuhi syarat untuk duduk di posisi ini." Surya ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya dia tidak duduk, melainkan berkata, "Hadirin penguasa kota yang terhormat, yang terjadi kali ini adalah karena Hamza bertindak terlalu jauh, jadi kami harus menghadapinya. Aku harap hadirin semua bisa memberi kesempatan pada kota utama Barker dan kepada Pak Edmund." Gerardo berkata, "Kalau begitu, Surya, apa maksudmu? Aku akan menunggu di luar." Setelah berbicara, Surya berbalik dan keluar dari ruang konferensi. Faktanya, Surya tahu betul bahwa meskipun Oliver mengizinkannya untuk duduk, mereka tidak menerima Surya di dalam hati mereka. Surya tidak pernah berpikir untuk menjadi penguasa kota utama di Vente. Terlebih lagi, kota utama di Vente dibangun oleh Hamza sendiri. Saat ini, setelah Hamza terbunuh, pasti banyak kultivator di kota utama di Vente yang ingin membalaskan dendamnya. Meskipun Surya telah berkultivasi selama ribuan tahun, kekuatan seperti itu memang tidak kuat di ruang waktu tengah. Oleh karena itu, Surya tidak berani menjadi musuh para kultivator di seluruh kota utama. Jika Surya sekarang menjadi penguasa kota utama di Vente, maka dia secara tidak sengaja mengambil jalan yang sama dengan Hamza. Surya bukanlah Hamza, jadi dia tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Setengah jam kemudian, pertemuan berakhir. Gerardo keluar dan memanggil Surya ke ruang konferensi. Oliver mengumumkan solusi masalah tersebut di depan semua orang. Hamza sudah mati dan kota utama di Vente tidak dapat hidup tanpa penguasa kota. Setelah berdiskusi di antara beberapa penguasa kota, mereka akhirnya dengan suara bulat memutuskan untuk membiarkan Ardelo, kepala penjaga anak buah Oliver, pergi ke kota utama di Vente dan mengambil alih kota tersebut. Pada saat yang sama, kompetisi pemilihan penguasa kota baru akan segera diselenggarakan dan akan berlangsung selama 3 bulan. Rencana ini akhirnya disetujui oleh semua orang. Usai pertemuan, Surya dan Edmund pun kembali ke kota utama Barker. Begitu kembali ke kota utama Barker, keduanya akhirnya menghela napas lega dan Edmund segera meningkatkan kewaspadaan kota. Di rumah penguasa kota, Edmund menatap Surya sambil berkata, "Surya, kamu menyelamatkan semua kultivator di kota utama Barker dan memberi aku martabat. Aku sangat berterima kasih padamu. Katakan apa yang kamu inginkan, aku akan mengabulkan 3 permintaan untukmu." "Terima kasih, Pak Edmund. Permintaan pertamaku adalah agar keluarga Kristo akan selalu menjadi milik Pak Hamdan." "Enggak masalah. Permintaan keduaku adalah mengurangi setengah pajak tahunan dari 4 keluarga besar."
Nggak masalah. Permintaan ketigaku adalah, aku berharap kamu bisa meminta Pak Groot agar mengizinkanku memasuki hutan Gunung Harimau Putih untuk berkultivasi. Bab 2784. Masuk ke hutan Gunung Harimau Putih untuk berkultivasi. Kenapa kamu membuat permintaan sederhana seperti itu? Surya menjawab, aku sangat mengagumi karakter dari Pak Groot, jadi aku ingin berhubungan baik dengannya. Baiklah, nggak masalah. Terima kasih, Pak Edmund. Pada hari yang sama, setelah kembali ke keluarga Kristo, Surya membawa Oberon bersamanya ke kediaman keluarga Hilton. Segera setelah perintah penguasa kota disampaikan, Surya dan Oberon datang ke hadapan Groot. Groot berkata dengan heran, Pak Surya, kenapa kamu melakukan ini? Kalau kamu ingin berkultivasi di hutan Gunung Harimau Putih, aku bahkan bisa memerintahkan seseorang untuk membangunkanmu sebuah rumah besar di dalam hutan. Kenapa kamu repot-repot memberitahu Pak Edmund tentang ini? Surya mengeluarkan 2 cincin dimensi, menyerahkannya kepada Groot, kemudian berkata, Pak Groot, karena kamu sudah bicara begitu, aku akan mengembalikan kedua cincin dimensi ini padamu. Terakhir kali aku dan senior Hamdan melakukan sesuatu yang nggak benar. Kita seharusnya nggak menjarah keluarga Hilton. Ini ada 110.000 koin emas, dikembalikan sesuai jumlah aslinya. Ini, ternyata gara-gara masalah ini. Hai, sebenarnya aku juga sudah melupakannya. Surya mengangkat tangannya, lalu berkata, Pak Groot, aku mohon setidaknya izinkan aku berkultivasi di hutan Gunung Harimau Putih selama 2 tahun, dengan begitu aku bisa menjelaskannya kepada penguasa kota. Nggak masalah. Aku akan mengirim orang untuk membangun rumah besar di hutan Gunung Harimau Putih. Nggak perlu seperti itu. Pak Groot, Oberon dan aku bisa membangun rumah kayu kecil, jadi Pak Groot nggak perlu merasa khawatir. Setelah percakapan singkat, Surya dan Oberon pergi ke hutan Gunung Harimau Putih untuk berkultivasi. Groot melihat pada 2 cincin dimensi di tangannya. Dia tahu di dalam hatinya bahwa Surya dan Oberon pasti tidak datang di sini untuk mengembalikan koin emas kepadanya. Mereka pasti datang untuk mencari rahasia 4 binatang dewa. Namun, selama ini mereka mengalami banyak hal dan Groot sudah tidak memedulikannya. Rahasia 4 binatang dewa telah dijaga oleh 4 keluarga besar selama 10.000 tahun. Namun, tidak ada yang berpartisipasi dalam mengungkapnya. Jika Surya bisa ikut memecahkan misteri ini, maka juga akan menjadi nasib baiknya. Dibandingkan dengan Surya, Groot lebih mementingkan kepala keluarga Rowan, yaitu Babbitt. Sejak pengasingan terakhirnya, Babbitt tidak muncul, bahkan dia tidak muncul saat pertarungan melawan Hamza. Secara logika, Babbitt tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Mungkinkah dia sedang dalam masalah? Di hutan Gunung Harimau Putih, Surya menebang beberapa pohon besar, lalu segera mengubah batang pohon tersebut menjadi papan kayu. Dengan bantuan Oberon, dia membangun sebuah rumah kayu kecil hanya dalam waktu setengah hari. Oberon berkata dengan ragu, Surya, kita bisa berkultivasi di pegunungan Burung Merah, kenapa kita harus pergi ke hutan Gunung Harimau Putih? Konsentrasi energi di sini hampir sama dengan di pegunungan Burung Merah. Kalau kita melakukan ini, aku khawatir akan menimbulkan kecurigaan dari Pak Groot. Kalau dia curiga, biarkan saja. Tapi menurutku dia nggak akan menanggapi tentang masalah sepele seperti itu. Sedangkan alasan kenapa aku membawamu ke sini untuk berkultivasi, apa kamu pernah mendengar tentang rahasia 4 binatang dewa? Surya menceritakan tentang rahasia 4 binatang dewa. Oberon mengerutkan kening dan menyahut, naga biru, harimau putih, burung merah, kura-kura hitam. Kalau begitu, kamu ingin mengumpulkan aura energi dari 4 binatang dewa, kemudian melihat fenomena aneh apa yang terjadi. Ya, benar begitu. Omong-omong, Oberon, menurutmu kebetulan di ruang bumi ada 4 binatang dewa, yaitu naga biru, harimau putih, burung merah dan kura-kura hitam, tapi mereka juga ada di ruang tengah ini. Apa bisa ada hubungan antara keduanya? Benar begitu. Oberon menjawab dengan ragu, memangnya ada naga biru, harimau putih, burung merah dan kura-kura hitam di ruang bumi. Bab 2785. Surya tercengang. Ternyata benar, 4 binatang dewa naga biru, harimau putih,
burung merah dan kura-kura hitam sebenarnya hanya ada di wilayah negara Aerovia dan tampaknya mereka memiliki arti khusus. Surya tiba-tiba teringat pada senior Govi yang pernah tinggal di tubuhnya. Govi adalah dewa iblis. Dia bukan dari negara Aerovia, tetapi dia memiliki nama orang negara Aerovia. Kultivator sekuat itu sudah bisa bepergian kemana saja, kapan saja dan di mana saja dengan sesuka hati. Kenapa dia begitu mencintai negara Aerovia? Mungkinkah negara Aerovia benar-benar menyembunyikan rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun? Sore harinya, Surya dan Oberon menangkap beberapa babi hutan di hutan Gunung Harimau Putih. Setelah memanggangnya, mereka makan besar, lalu memasukkan makanan tersebut ke dalam cincin dimensi dan kembali ke rumah kayu kecil untuk berkultivasi. Karena kultivator tidak ingin diganggu, Groot hanya mengirimkan dua mata-mata untuk mengawasi dari kejauhan. Setelah mengetahui bahwa keduanya sedang makan dan minum, mereka kembali ke rumah kayu kecil untuk berkultivasi. Mata-mata itu kembali ke rumah dan memberitahu Groot mengenai hal tersebut. Baiklah, aku tahu, silakan pergi. Dalam pandangan Groot, Surya mungkin memang datang untuk mengembalikan 110.000 koin emas tersebut. Jika tidak, dia bisa saja berkultivasi di hutan Gunung Harimau Putih selama ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun, bukan hanya 2 tahun. Apa yang dapat dipahami setelah berkultivasi selama 2 tahun? Mungkin, bahkan pintunya pun tidak bisa disentuh. Groot benar-benar menghilangkan keraguan di dalam hatinya, tetapi dia tidak mengetahui bahwa Surya memiliki senjata ajaib ruang dan waktu. Di dunia cermin perunggu, kecepatan dimensi 1000 kali lipat dari dunia luar. Oleh karena itu, Surya berkultivasi di dunia cermin perunggu selama 1000 tahun, tetapi di dunia luar baru berjalan 1 tahun. Jadi, kultivasi selama 2 tahun sebenarnya berjalan 2000 tahun. 2000 tahun ini sudah cukup bagi Surya. 2 tahun berlalu dengan cepat, Surya dan Oberon masing-masing sudah meningkatkan kultivasi mereka selama 2000 tahun. Setelah 2000 tahun, Surya akhirnya mengumpulkan 4 binatang dewa dan mengetahui rahasia mereka. Sementara Oberon juga memahami kekuatan aturan ruang kegelapan dalam 2 tahun. Namun, kekuatan aturan ruang kegelapan yang dipahami Oberon bukanlah hitam, melainkan hitam dengan sedikit abu-abu dan bahkan dapat melahap aura energi di sekitarnya. 2 tahun kemudian, Surya dan Oberon keluar dari hutan Gunung Harimau Putih. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Groot, keduanya kembali ke rumah keluarga Kristo. Hamdan sangat senang saat melihat kedua orang itu kembali. Mereka bertiga baru saja mengobrol sebentar ketika sebuah kereta kuda tiba di luar. Darren dari keluarga Rowan segera masuk ke rumah keluarga Kristo dan bertanya, "Apa Pak Surya ada di sini?" Surya menoleh ke arah Darren, lalu menjawab, "Pak Darren, ada apa?" Darren terkesiap, kemudian menjelaskan, di arena latihan naga biru, ada orang yang terus marah dan berteriak dalam beberapa hari terakhir. Dia berharap untuk bisa menantang Oberon. "Pak Surya, aku ingin tahu apa Oberon bisa kembali menerima tantangan tersebut. Lagi pula, dia masih anggota dari keluarga Rowan." Surya menatap Oberon. Kali ini, Oberon mengangguk pada Surya dan berkata, "Ya. Baiklah, kalau begitu, Oberon, kamu harus kembali bersama Pak Darren. Ingat, setelah menyelesaikan masalah di arena latihan naga biru, cepatlah kembali." "Aku mengerti." Oberon mengikuti Darren dan kembali ke rumah keluarga Rowan. Setelah berganti pakaian menjadi pakaian keluarga Rowan, Oberon pergi ke arena latihan naga biru. Begitu melompat ke atas arena, Oberon menatap seorang pria yang berdiri di seberangnya dan sedang mengenakan baju zirah. Oberon menatapnya dari atas ke bawah, lalu bertanya, "Kamu yang ingin menantangku?" "Benar, Oberon. Jorvi dari organisasi pembantai naga sudah menjadi saudara baikku selama bertahun-tahun. Kamu sudah membunuhnya. Hari ini, aku akan membunuhmu untuk membalaskan dendamnya." Bersambung ke bab 2786. Terima kasih.